Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan salam sejahtera kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar LKNU di mana dilaksanakan hari ini pada tanggal 5 September 2024. Sebelumnya, mohon izin saya untuk membacakan bahwa hari ini akan dilaksanakan topik terkait sosialisasi pengadaan calon pegawai negeri sipil kesehatan tahun anggaran 2024. Kami ucapkan selamat datang dan harapan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Beni Aji selaku moderator yang akan membawa jalannya acara dari awal hingga akhir. Untuk membuka dan memantik semangat dari kegiatan webinar pada pagi hari ini, sebelum itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Yalal Waton. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar kami persilahkan, serta kepada seluruh peserta diharapkan untuk dapat sikap sempurna. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang
Terima kasih. Memasuki acara berikutnya, yakni akan ada sambutan oleh Ketua Panitia, di mana Ketua Panitia dari pelaksanaan kegiatan hari ini adalah Dr. Akbar Fahmi. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ari dari BKN Pusat selaku narasumber pada acara hari ini, yang saya hormati jajaran pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Butan Surabaya, yang saya hormati teman-teman panitia, juga para hadirin, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pertama-tama perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada acara yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada BKN Pusat yang sudah memberikan waktu dan juga perhatiannya sehingga dapat menghadiri atau dapat berbagi kepada kita semua tentang sosialisasi pengadaan calon ASN di kesehatan, di bidang kesehatan. Ini merupakan aspirasi dari teman-teman, ya Bu Ari, ya, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah disempatkan untuk berbagi dan bisa hadir pada acara ini, karena ini teman-teman banyak yang kemarin itu bertanya-tanya Bu Ari, kira-kira ini untuk seluk-beluk atau seleksi CASN yang pada tahun ini itu akan seperti apa, karena santer beredar di media-media utama seperti di Kompas, di Jawa Pos, itu dari Kemenkes akan membuka lowongan yang besar-besaran ya, sekitar 8.000 ya. Mungkin itu juga apakah termasuk dengan yang dari daerah seperti PNS di provinsi, di kabupaten, atau memang itu hanya dari Kemenkes saja gitu. Nah, ini nanti mungkin perlu disosialisasikan, termasuk punten kemarin ada beberapa teman nakes yang yang bertanya juga Bu Ari terkait misalnya materai elektronik yang kemarin error, kira-kira nanti solusinya bagaimana untuk pemecahannya gitu. Nah, ini sekali lagi saya bersyukur sekali acara pada hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah ya, bisa menjadi jalan keluar bagi teman-teman yang tenaga kesehatan yang tahun ini ingin berjuang untuk menjadi CASN di bidang kesehatan. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga yang punya hajat bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi nakes ASN yang bermanfaat menyehatkan rakyat Indonesia. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Akbar Fahmi atas pembukaan dan sambutan yang memulai acara pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, saat ini kita akan memasuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta di sini, yakni pada hari ini kita akan membahas terkait sosialisasi pengadaan calon pegawai negeri sipil kesehatan tahun anggaran 2024 oleh pemateri yang pastinya sudah sangat expert di bidangnya untuk memberikan penjelasan mulai dari kebijakannya, manfaat menjadi dokter dan tenaga kesehatan PNS, jabatan dan tugas dokter dan tenaga kesehatan PNS, persyaratan umum dan khusus, proses pendaftarannya, serta dokumen apa saja yang harus disiapkan, sekaligus proses pengumpulan dan verifikasi dokumennya. Jadi,
Telah hadir di sini Ibu Ari Agustina, yang mana saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau selaku materi kita pada kegiatan hari ini. Ibu Ari Agustina saat ini merupakan analis SDMA ahli pertama, dan saat ini beliau merupakan pusat perencanaan kebutuhan ASN dan BKN Pusat. Beliau pernah mengenyam pendidikan, salah satunya ketika S1 di program studi Sistem Informasi ITS, serta melanjutkan pendidikan S2 di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah menjabat di beberapa kegiatan dan juga beberapa pekerjaan pastinya, salah satunya pada tahun 2018 sebagai analis data dan informasi, pada tahun 2021 sebagai analis kepegawaian ahli pertama, dan pada 2023 sebagai analis SDMA ahli pertama. Jadi karena di sini narasumber kita juga sudah sangat hebat dan expert di bidangnya untuk menjelaskan terkait topik yang sudah tadi saya sebutkan, maka langsung saja saya izin menyapa kepada narasumber. Selamat pagi Ibu Ari. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu Ari sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Ibu Ari memberikan materi tentang kebermanfaatan dari kegiatan hari ini, khususnya di tema yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi mungkin bagaimana sebelumnya kabarnya Ibu Ari dan apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Alhamdulillah baik. Monggo dilanjutkan. Nanti kita sifatnya juga diskusi saja ya. Jadi kalau nanti dari peserta, dari teman-teman dokter ataupun nakes lainnya mau bertanya, kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dan juga mungkin masukan-masukannya. Baik, terima kasih Ibu Ari. Baik, karena Ibu Ari juga sudah siap untuk memaparkan materinya, maka kepada para peserta bisa langsung dicatat, disimak, dan disiapkan pertanyaan terbaiknya untuk materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Jadi tanpa berlama-lama, kepada Ibu Ari, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia ya, Pak Dr. Akbar Fahmi yang sudah mengundang dari BKN untuk eh, memberikan sosialisasi gitu terkait kebijakan pengadaan seleksi CPNS Nakes tahun anggaran 2024, dari Mas Moderator yang sudah memoderatori kegiatan acara hari ini, dan juga dari Bapak Ibu peserta dari kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Di pagi hari ini mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja ya. Apa yang Bapak Ibu tanyakan silahkan, nanti sebisa mungkin akan kita jawab dan semoga dapat menjawab kegalauan dari Bapak Ibu semua gitu. Nah, di pagi hari ini izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan kebijakan terkait pengadaan seleksi CPNS tenaga kesehatan tahun anggaran 2024. Untuk dasar hukum dari kegiatan seleksi pengadaan CASN tahun 2024 Kenapa ini. Ibu? Di mana gatal-gatalnya? Boleh. Ya, dari Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, kemudian ada PP 11 tahun 2017 dan juga PP 49 tahun 2017. Kemudian ada Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Kemudian ada Kemenpan 320, 321, 322 terkait dengan mekanisme seleksi hingga persyaratan STR untuk nakes, serta Kemenpan RB nomor 344 terkait dengan penggunaan nilai SKD tahun 2023 dalam pengadaan PNS tahun 2024. Nah, untuk jumlah kebutuhan CPNS tenaga kesehatan sendiri di tahun 2024 saat ini yang tercatat di sistem per hari kemarin, per tanggal 4 September itu ada 47.336. Nah, untuk rinciannya, untuk dokter ahli pertama itu jumlah formasinya ada 9.518, dokter ahli muda ada 669, dan seterusnya hingga administrator kesehatan ahli pertama ada 1.210. Itu seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya.
karena ini kami agregatkan gitu. Nah, untuk Bapak Ibu kalau misalkan mau lihat detailnya jabatan-jabatan tersebut, Bapak Ibu bisa melihat melalui website sscasn.bkn.go.id. Nanti Bapak Ibu silakan dimasukkan kualifikasi pendidikannya, kemudian instansi yang dituju, dan apabila ketemu di situ lowongan jabatannya, maka Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di situ. Tapi kalau tidak ada, maka Bapak Ibu silakan mencari lagi di tempat lain seperti itu. Nah, selanjutnya untuk persyaratan umum seleksi CASN sendiri, untuk CPNS itu berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Jadi bukan pada saat membuat akun, tapi pada saat submit pendaftaran gitu ya. Jadi kan tahapannya kan Bapak Ibu membuat akun nih. Nah, setelah membuat akun, mengisi dan lain-lain hingga resume dan submit pendaftaran. Nah, itulah usia maksimalnya. Jadi paling tinggi 35 tahun itu saat klik submit pendaftaran. Kemudian tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, P3K, TNI, Polri, maupun tidak pernah juga diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di swasta. Selanjutnya juga tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri, tidak pernah menjadi dan tidak sedang menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat dari politik praktis, kemudian memiliki kualdik yang sesuai dengan syarat jabatan, kemudian kompetensinya sesuai dengan sertifikasi keahlian tertentu dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan tersebut. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta syarat tambahan lain sesuai dengan pengumuman dari masing-masing instansi yang ditetapkan oleh PPK dari instansi masing-masing. Nah, selain itu, Bapak Ibu apabila ingin melakukan pendaftaran CPNS itu harus tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Yang kedua, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CASN yang sedang dalam proses pengusulan NIP. Dan yang ketiga, apabila Bapak Ibu adalah sebagai P3K saat ini di suatu instansi, maka Bapak Ibu wajib memenuhi masa kerja 1 tahun terlebih dahulu serta mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu telah memenuhi syarat-syarat tersebut, Bapak Ibu dapat melakukan pelamaran melalui website SSCASN. Nah, Bapak Ibu hanya dapat melakukan pelamaran itu pada satu jenis pengadaan pada tahun anggaran yang sama. Jadi misal 2024 ini Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran pada P3K, maka Bapak Ibu tidak usah submit ketika CPNS gitu. Dan apabila Bapak Ibu ingin melamar CPNS, maka saat sekaranglah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu segera melakukan submit gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu juga hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Jadi cuma bisa melamar 1 kali ya di tahun anggaran yang sama. Beda cerita ketika nanti misalkan di tahun 2025 dibuka lagi, nah maka itu sudah beda periode kan, jadi Bapak Ibu bisa melamar lagi. Kalau misal tidak lulus, tapi harapannya kan semua lulus ya di tahun ini. Nah, untuk tahapan seleksi sendiri ada 3 tahapan seleksi CPNS. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kemudian dilanjutkan dengan seleksi SKD apabila sudah lolos dari seleksi administrasinya. Untuk seleksi SKD sendiri ada 3 tes. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan, selanjutnya ada tes intelijensia umum, dan yang ketiga ada tes karakteristik pribadi. Nah,
Kalau misalkan lulus di tahap SKD ini, yaitu 3 kali formasi, misal jumlah formasinya dokter di RSUD Syaiful Anwar misalkan. Jumlah dokter yang dibutuhkan adalah 1, maka yang berhak melanjutkan dari SKD ke SKB itu adalah 3 orang peringkat terbaik gitu. Jadi 3 kali formasi. Nah, selanjutnya SKB itu adalah seleksi kompetensi bidang. Nanti tesnya itu sesuai dengan jabatan yang dilamar masing-masing. Nah, selanjutnya, untuk nilai ambang batas SKD sendiri untuk formasi umum dan putra-putri Kalimantan itu ada 65 untuk tes wawasan kebangsaan, ada 80 untuk tes intelijensia umum, dan ada 166 tes karakteristik pribadinya. Jadi semua subtes ini harus terpenuhi nilai minimalnya. Jadi untuk TWK 65, TIU 80, dan TKP ada 166 khusus untuk formasi umum dan juga putra-putri Kalimantan. Nah, beda kalau formasinya itu kumlot atau diaspora. Kalau untuk formasi kumlot dan diaspora, nilai kumulatif SKD minimal itu ada 311. Sedangkan untuk TIU atau tes intelijensia umum itu minimal nilainya adalah 85. Jadi tidak ada nilai minimal untuk TWK dan juga TKP-nya gitu. Kita mengambilnya nilai minimal TIU serta kumulatif SKD minimalnya. Selanjutnya juga untuk formasi disabilitas, putra-putri Papua, putra-putri daerah tertinggal, itu untuk nilai kumulatif minimal SKD-nya ada 286 dan minimal TIU-nya adalah 60 gitu. Jadi kita mensyaratkan 2 itu. Selanjutnya, untuk persyaratan khusus untuk tenaga kesehatan, itu kualifikasi pendidikannya harus sesuai dengan persyaratan SE Dirjen Nakes dari Kementerian Kesehatan nomor PT 0103 F570 2024 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan STR dan juga ada di Keputusan Menpan nomor 349 tahun 2024. Nah, untuk timeline seleksi CPNS tahun 2024 sendiri, untuk pengumuman itu kan sebenarnya sudah dilakukan ya, tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 2 September. Kemudian saat ini adalah proses pendaftaran seleksi, yaitu tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September, di mana besok adalah hari terakhir ya untuk pendaftaran seleksinya. Kemudian tanggal 14 sampai 17 September adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Dilanjutkan dengan untuk pelaksanaan SKD-nya itu ada tanggal 16 Oktober dan 14 November. Jika Bapak Ibu sudah pernah mengikuti SKD di tahun 2023, maka nanti akan ada konfirmasi di tengah-tengah ini. Di antara September sampai dengan Oktober itu akan ada konfirmasi nilai SKD mana yang akan digunakan. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan nilai SKD di tahun 2023 ataukah Bapak Ibu akan melanjutkan tes lagi dan menggunakan nilai untuk 2024. Nah, selanjutnya di tanggal 9 sampai 20 Desember itu ada pelaksanaan SKB bagi yang lolos dari tahap SKD dan selanjutnya di tanggal 5 sampai 12 Januari 2025 itu adalah pengumuman hasil seleksi akhirnya itu. Nah, sekian aja paparan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Moderator untuk dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat jelas di sini. Ya mungkin kami buka kepada para peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk dapat menanyakan pertanyaannya baik di kolom chat atau bisa langsung saja raise hand supaya kegiatan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini supaya lebih interaktif seperti ini.
Baik, mungkin ditunggu dulu ya Ibu, mungkin 1 menit ke depan kepada para peserta. Udah, Kak. Baik, kepada Bapak Bintang, kami persilakan untuk dapat di-unmute mikrofonnya untuk menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Monggo, Bapak Bintang. Izin bertanya, Bu. Silakan Pak. Terkait usia itu maksimal itu berarti yang paling tua itu 1989 ya berarti ya. Paling tua yang bisa mendaftar. Untuk jabatan untuk CPNS ya Pak, iya. Ya. 1989 terus bulan apa ya? Pak, sesuai dengan tanggal lahirnya Pak. Kalau misalkan Soalnya Bapak klik 1988 tapi dia lahir September gitu bisa, maksudnya belum ulang tahun berarti masih 35 nih, belum ulang tahun. iya. Bisa nggak? Nah, pas 35-nya itu pas klik submit Pak. Jadi bolehnya sampai 34 tahun, 11 bulan, 30 hari ya. Oh iya. Pokoknya sebelum 35 pas itu, misalkan nih 6 September, pas klik submitnya 6 September. Nah, berarti dia ulang tahunnya di 6 September itu pas 35, misalkan dia, sorry, misalkan dia ulang tahunnya di tanggal 7 September, dia submit di tanggal 6 Desember itu 6 September itu masih bisa. Tapi kalau Oh dia lahir di 6 September juga, berarti kan dia 6 September itu sudah ulang tahun ya. Nah, itu ya. tidak bisa gitu. Berarti 6 September saat dia 35 tahun nggak bisa ya? Gitu. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Baik, mungkin ini saya mohon izin. Terima kasih sebelumnya Bapak Bintang atas pertanyaannya ya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya Ibu di kolom chat. Mohon izin saya bacakan dari Ibu Jessic. Saya kurang paham dengan bisa pakai nilai SKD tahun sebelumnya. Itu bagaimana Ibu? Boleh dijelaskan ulang Bu? Monggo Ibu Ari. Baik, Bu Jessic pernah ikut tes CPNS sebelumnya? Apabila Ibu Jessic pernah ikut tes CPNS di tahun 2023, maka nilai SKD Ibu itu bisa digunakan untuk 2024. Apabila Ibu memilih untuk menggunakan nilai yang 2023 kemarin. Tapi kalau misalkan Ibu nggak pede gitu, Ibu pengen tes lagi aja deh di 2024 gitu, maka Ibu nilai SKD yang 2023 itu sudah tidak bisa digunakan, tapi menggunakan nilai yang 2024 nanti gitu. Ada tanggapan Bu Jessica? Baik, bagaimana Ibu Jessic? Mohon izin konfirmasi. Apakah sudah ada follow up question atau bagaimana? Iya, iya Mas sudah ada di kolom chat ya. Hanya berlaku 1 tahun sebelumnya. Iya Bu, hanya berlaku 1 tahun. Jadi kalau misalkan nanti nih Ibu 2024 misalkan tes lagi ya, tes, terus ada nilai SKD-nya, ya semoga Ibu lolos gitu ya jadi CPNS, dan nilai SKD-nya tidak perlu lagi digunakan untuk 2025. Tapi kalau misalkan di 2025 Ibu tes CPNS lagi, itu juga bisa tetap menggunakan nilai yang 2024
gitu. Tapi itu dikonfirmasinya di awal. Jadi sebelum tes itu udah ada keputusan gitu dari ibu mau pakai nilai lama atau ikut tes lagi aja gitu. Kalau memang ibu pakai nilai tes sebelumnya, berarti ibu tidak perlu melakukan tes di tahun ini gitu. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, mumpung narasumber masih ada di Zoom ini, kami persilahkan untuk dapat bertanya langsung. Ya, Ini Mas, ini udah pada submit atau belum nih untuk pendaftaran CPNS atau masih banyak kendala-kendala yang dialami atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu kalau emang mau cerita gitu pengalaman-pengalamannya. ya mungkin ini Bu Jessic bertanya lagi Bu, berarti berkas tetap dikirim submit ya Bu, walau pakai nilai tahun lalu. Iya Bu, tetap submit karena kan ya kita nggak tahu ibu daftar apa enggak kalau nggak submit. Kalau submit kan pasti berarti oh ibu daftar gitu. Kalau ibu nggak submit kan berarti nggak dianggap daftar ya. Nah untuk pakai nilai tahun lalunya itu nanti setelah pengumuman administrasi. Setelah pengumuman administrasi itu nanti akan ditanyain mau pakai nilai tahun lalu bagi yang sudah ikut SKD CPNS tahun lalu atau melakukan SKD ulang di tahun 2024. Begitu, Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini ada Dokter Nefrizal. Di sini mohon izin untuk dapat di-unmute mikrofonnya untuk menanyakan pertanyaannya. Iya, izin bertanya Bu. Yang pertama, kemarin waktu upload berkas, itu kan untuk eh, ijazah dan transkrip nilai, itu kan scan-nya, saya kalau nggak salah warnanya kan hitam putih, tapi scan dan nggak ada watermark. Nah, jadi hasilnya itu mirip-mirip fotokopi gitu, dan itu memang asli, nggak ada juga legalisir stempel gitu yang konon katanya nggak diperbolehkan. Nah, itu apakah kemungkinan ada penolakan dari BKN atau tetap dinyatakan lolos atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, misal nih untuk tes CPNS ya Bu, untuk tes CPNS di rumah sakit A itu dibutuhkan dokter spesialis spesialis apa gitu. Misalkan di rumah sakit A dibutuhkan hanya satu formasi. Kemudian ada nih dokter spesialis di rumah sakit tersebut yang sudah bekerja statusnya sebagai honorer atau BLUD. Nah, itu apakah yang sudah bekerja situ diprioritaskan untuk diterima sebagai CPNS atau bisa dimasukkan oleh peserta lain kalau misalkan memang hasil nilainya itu lebih unggul gitu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama ya untuk Pak Nefrizal. Untuk pertanyaan pertama itu terkait seleksi administrasi berarti ya. Nah, kalau seleksi administrasi itu dilakukan oleh instansi masing-masing Pak. Misalkan Bapak melakukan pendaftaran di Pemprov Jatim misalkan ya. Nah, berarti yang melakukan seleksi administrasinya itu adalah Pemprov Jatimnya gitu. Jadi untuk meyakinkan diri sendiri gitu ya, boleh apa enggak sih kalau misalkan saya submitnya scan-scanannya itu terlihatnya hitam putih, itu dipastikan ke helpdesk-nya Provinsi Jawa Timur saja karena bisa jadi beda instansi, beda toleransi gitu ya Pak ya. Jadi lebih baik sih dikonfirmasi kembali ke helpdesk dari instansinya masing-masing. Pak Nefrisel daftar di mana Pak? Di Kementerian Kesehatan, Bu. Oh, di Kementerian Kesehatan. Baik, nanti saya bantu juga tanyakan ke Biro SDM dari Kementerian Kesehatan ya.
Oke, terima kasih Bu. Untuk Baik. pertanyaan kedua Bu. Ya, untuk pertanyaan kedua itu apabila dokter spesialis, misalkan nih lowongannya ada dokter spesialis di rumah sakit A misalkan ya, kebutuhannya adalah satu dan dia dibuka untuk CPNS. Nah, sedangkan sebenarnya di situ udah ada honorer atau pegawai BLU yang jabatannya dokter spesialis itu di RSA juga itu gitu. Apakah itu diistimewakan ketika CPNS? Tidak, Pak, jawabannya. Karena untuk seleksi CPNS ini benar-benar dari peserta yang ikut saja. Maksudnya nggak ada nilai tambahan untuk yang sudah pernah bekerja di situ berapa tahun gitu ya. Nah, kalau untuk CPNS itu tidak ada nilai-nilai afirmasi seperti itu. Jadi benar-benar murni persaingan antar peserta saja gitu. Nah, kemudian SKB-nya itu dilihat juga Pak, kalau untuk SKB-nya itu apa saja. Karena untuk jabatan-jabatan tertentu kadang ada SKB tambahannya, apalagi untuk instansi pusat. Nah, kalau daerah kan biasanya ya sudah mengikuti SKB-nya pakai CAT saja gitu ya. Nah, kalau dari instansi lain biasanya ada SKB tambahannya gitu. Nah, SKB tambahannya itu Bapak juga perlu pertimbangkan kira-kira apa saja yang akan diujikan nanti selain menggunakan CAT gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih Kementerian dokter Kesehatan atas ya. Iya. pertanyaannya. Ya, mungkin mohon izin saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bu. Baik, Ini dari boleh. Ibu Rifka, beliau bertanya, saya masih masalah imatrai, masih belum kebagian kuota imatrai sudah 3 hari ini. Kira-kira ada perpanjangan nggak ya Bu untuk pendaftarannya? Oh Mohon iya, izin. Ya, terkait Ematra ya. Tadi kan ada dua yang nanya ya, Ibu Rifka dan Dokter Amar. Terkait dengan Ematra, iya Pak, ini sudah kami komunikasikan dengan pihak Peruri ya, karena yang berwenang dengan Ematra itu kan dari pihak Peruri. Nah, itu sudah apa namanya, sudah dikomunikasikan secara intens dengan Peruri dan Peruri sampai dengan saat ini masih menangani permasalahan ematrai tersebut gitu. Jadi ditunggu secara berkala saja Pak, agar websitenya bisa diakses untuk yang ematrainya, karena kan permasalahannya kalau nggak salah nggak bisa mengenerate nomor seri ematrainya ya, meskipun udah berhasil beli tapi nggak bisa membubuhkan karena itu antrian di sistemnya mereka sedang banyak. Nah, itu katanya sedang ditangani dan untuk kebijakan perpanjangan gitu ditunggu saja di website atau di sosial media BKN, biasanya nanti akan diumumkan apabila ada perpanjangan. Tapi sampai dengan jam 10 ini sih belum ada pengumuman untuk diperpanjang ya gitu. Tapi kalau misalkan karena apa ya, karena satu dan lain hal kebijakan pimpinan adalah diperpanjang, maka nanti ditunggu saja di sosial media BKN, biasanya nanti akan diumumkan gitu. baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin beralih ke Dokter Fatin, kami persilakan untuk dapat unmute. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya? Terdengar dokter. Iya. Izin Bu Ari, saya ingin menanyakan tidak jauh pertanyaannya sama dengan dokter yang Dokter Nefrizal sebelumnya. Ini mengenai, saya masih kurang paham Bu mengenai penilaian seleksi di SKB dan SKD. Kalau misalkan Bu, SKD-nya karena formasi yang dibutuh apa formasi kebutuhan formasi yang diperlukan yang saya pilih itu ada 7 kota. Nah, jadi nanti kan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa SKD itu dikali 3 ya Bu. Jadi ada 21 peringkat terbesar yang akan lolos nanti ke seleksi eh, seleksi SKB begitu ya Bu. Nah, nanti apakah dari
nilai SKD dan SKB itu digabung begitu Bu, nanti akan eh, terpenuhnya kuota yang 7 tersebut atau bagaimana ya Bu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, eh, apakah soalnya itu nanti kalau misalkan saya pemilihannya di instansi kabupaten, apakah SKB-nya itu sama dengan di misalkan SKB pemerintah kota atau bagaimana Bu? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dokter Fatin. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama ya, untuk yang lolos ke SKB, ya Bu. Jadi misalkan jumlah formasinya ada 7 gitu ya, tapi di satu tempat yang sama ya Bu. Maksudnya dokter, misalkan dokter umum di puskesmas A gitu. Itu jumlah formasinya adalah 7. Nah, maka yang lolos dari SKD ke SKP itu ada 21. Jadi 7 dikali 3. Nah, dari 21 itu nanti akan dicari 7 terbaik. Bagaimana cara mencarinya? Itu adalah dengan itu total nilai SKD dan SKB-nya, tapi ada proporsinya masing-masing. Kalau misalkan dia itu tidak menggunakan SKB tambahan, itu 60%. Sebentar saya konfirmasi ulang. Kalau nggak salah 60% nilai SKB dan ditambah 40% nilai SKD, seperti itu. Tapi sebentar. Selanjutnya juga tadi untuk SKB tambahan itu sebenarnya nggak ada sih untuk nakes, jadi aman-aman aja ya, SKB-nya pakai CAT. Kalau untuk SKB-nya pusat dengan daerah sama apa enggak, itu sama Bu, sesuai jabatannya. Jadi meskipun Ibu daftar di Kemenkes, meskipun Ibu daftar di Surabaya misalkan, atau Ibu daftar di Pemprov Bali misalkan, itu selama jabatannya Ibu adalah misalkan Ibu melamar dokter spesialis, maka soalnya juga akan sama antara pusat, kabupaten kota maupun si provinsi itu. Itu. Ibu, saya maaf, boleh bertanya lagi? Iya, boleh. Misalkan seperti ini, kan kotanya yang dibutuhkan itu ada 1. Nah, Mm-mm. berarti kan nanti misalkan 3 urutan ranking terbesar. Mm-mm. Apabila misalkan tadi kan SKD-nya itu terbagi atas 3, TIU, Mm-mm. TWK, TKP. Nah, Mm-mm. apabila 2 misal TIU-nya itu dapat poinnya tinggi gitu, atau mungkin misal betul semua gitu Bu, 45 soal betul semua, poinnya di atas passing grade ya. Nah, yang TWK dan TIU misalkan dia di bawah passing grade. Nah, dari antar ketiga peserta tersebut itu poinnya itu misalkan mepet gitu Bu, nggak masuk ke passing grade misalkan. Apakah itu nanti akan lanjut ke SKB atau bisa gugur gitu Bu? Mm-mm. Iya Bu, jadi kalau misalkan untuk formasi umum dan putra-putri Kalimantan, itu harus memenuhi passing grade Bu. Jadi nilai TIU-nya harus ada yang tadi, minimalnya tadi, TWK-nya juga ada minimalnya, dan juga TKP-nya juga ada minimalnya gitu. Jadi khusus untuk formasi umum dan putra-putri Kalimantan, itu wajib memenuhi passing grade sesuai dengan batasan dari masing-masing subtes. Nah, tapi kalau misalkan formasinya cum laude atau diaspora, ataupun yang dari penyandang disabilitas putra-putri putra-putri Papua dan juga putra-putri daerah tertinggal, itu kan ambang batasnya atau passing grade-nya beda ya gitu. Nah, kalau yang masuk ke peringkat itu pasti harus lolos di nilai ambang batas tersebut dahulu. Misalkan nih, ini ya, sambil saya share screen ya.
Kalau umum itu kan TWK-nya ada 65, TIU-nya ada 80, TKP-nya ada 166. Nah, kalau misalkan nomor satunya dia memenuhi nih, misalkan 70 nilainya 85 dan 166, maka dia bisa masuk ke urutan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalkan memang dia berperingkat terbaik. Nah, nomor 2-nya ternyata dia nilainya 60, 80, 166. Nah, itu berarti tidak lulus passing grade kan? Berarti itu dia tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Ada tanggapan dulu Bu Fatin? Ya, baik, terima kasih Bu. Mohon izin tadi yang Ibu sampaikan 60%-nya itu SKB ya, 40%-nya SKD. Betul. Oh ya, baik. Nanti nilai akhirnya akan dibobotkan SKB-nya sebesar 60% dan SKD-nya sebesar 40%. Nah, apabila ada pelamar yang nilainya sama persis nih nomor 1 dan 2-nya gitu. Itu didasarkan pada nilai kumulatif SKD yang tertinggi dan selanjutnya kalau misalkan masih sama juga nih nilai SKD-nya misal sama-sama 400 gitu ya. Nah, maka nanti penentuan kelulusannya didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP-nya, kemudian kalau misal TKP-nya masih sama kita ke nilai TIU-nya, misal nilai TIU-nya masih sama persis, kita ke TWK-nya, gitu. Siapa yang tertinggi, gitu Bu. Nanti kalau misalkan masih sama persis lagi, saingan ketat nih nomor 1 dan 2 misalkan, udah sampai subtesnya sama semua nilainya, nah maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada IPK tertinggi bagi lulusan diploma sarjana magister. Nah, kalau untuk yang SMA sederajat nanti berdasarkan nilai rata-rata dari ijazahnya, gitu. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dan kepada Dokter Fatin atas pertanyaannya. Mungkin kita beralih ke dua pertanyaan yang ada di kolom chat. Mohon izin saya bacakan dari Ibu Zapita Anwar. Bertanya, Bu, kalau spesialis itu SKB-nya apa berbeda dengan dokter umum? Lalu dari Bapak Bintang, itu kenapa harus ada judul Putra Putri Kalimantan ya, Bu? Diaspora itu maksudnya apa ya, Bu? Monggo penjelasannya, Ibu. Baik, saya tadi konfirmasi dulu ke Pak Nefrisel ya Pak. Boleh? Ya, Pak Nefrisel apakah sudah submit? Soalnya ini info dari Kementerian Kesehatan. Tadi saya tanyakan ya terkait seleksi administrasi di Kementerian Kesehatan ya, yang rumah sakit di bawahnya Kementerian Kesehatan itu untuk ijazahnya harus di-scan sesuai dengan warna asli ijazah gitu. Jadi kalau misalkan hitam putih dari Kementerian Kesehatan sih menolak gitu. Jadi kalau misalkan belum submit nih segera diperbaiki saja gitu ya. Nah, selanjutnya untuk Bu Zafita Anwar, kalau spesialis itu SKB-nya apakah berbeda dengan dokter umum? Nah, ini saya konfirmasi dulu ke Kemenkes ya Bu sebagai instansi pembina karena dia kan instansi pembinanya yang membuat soal SKB-nya kan dari instansi pembina masing-masing ya. Jadi ini saya konfirmasi dulu ke Kementerian Kesehatannya dan nanti saya konfirmasi lagi ke Ibu kalau sudah dijawab. Nah, selanjutnya untuk Pak Bintang, itu kenapa harus ada judul Putra Putri Kalimantan? Iya Pak, biasanya yang Putra Putri Kalimantan ini karena sekarang adalah semangatnya untuk IKN ya. Jadi Putra Putri Kalimantan ini difokuskan kayaknya penempatannya untuk yang ke IKN gitu Pak. Jadi kayak misalkan di pusat sih terutama. Jadi misalkan di PKN gitu ya, buka farmasi dokter misalkan. Nah, terus dia formasinya khusus Putra Putri Kalimantan itu biasanya akan ditempatkan di IKN gitu.
Nah, selanjutnya untuk diaspora. Diaspora itu lulusan luar negeri yang sudah bekerja di luar negeri juga, yang akan, jadi dia udah lulusan luar negeri dan menetap di luar negeri gitu, Pak. Dia warga negara Indonesia, terus dia pendidikannya di luar negeri, dan kemudian dia menetap di sana selama beberapa tahun karena bekerja juga di sana gitu. Jadi untuk menarik menarik minat mereka untuk kembali pulang ke Indonesia itu menggunakan formasi diaspora. Gitu. Saya kembalikan ke Mas Moderator sambil saya konfirmasi ke Kemenkes. Baik, terima kasih banyak Ibu Ari. Mungkin kita tunggu lagi 1 menit ya Ibu atas terhadap sesi Q&A-nya. Jadi kepada para peserta yang masih ingin bertanya bisa langsung dipersilahkan untuk dapat menanyakan, raise hand maupun mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Mungkin kita tunggu sampai 10.37. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Heni. Beliau bertanya, izin menanyakan perihal akreditasi prodi dan universitas. Pada sertifikat akreditasi kampus saya terakreditasi B atau baik, akan tapi pada pilihan B sangat baik, C baik. Mana arahannya? Sebaiknya saya milih yang mana, Nji? Gitu, Ibu. Monggo, Ibu. Baik. Eh, untuk Ibu Heni daftar di mana ya, Bu? Kalau boleh tahu. Mas Moderator, saya izin sebentar ya, 1 menit. Baik, baik siap, Ibu.
Assalamualaikum, ini masih berlanjut, Mas Beni? Ya, mohon izin Ibu konfirmasi Ibu. Jadi barusan Ibu Ari sedang ada kendala di sini, ada kegiatan masih. Sekarang Ibu Ari sudah kembali. Barusan beliau izin 1 menit. Nah, di sini mungkin mohon izin bisa dilanjut nggak Ibu Ari? Boleh, boleh. Baik, mungkin saya mohon izin membacakan tadi dari Ibu Heni masih bertanya yang ada di kolom chat dan beliau sudah memberikan konfirmasi jawabannya pemerintah daerah, Bu. Baik. Eh, Seharusnya sih Bu ya, sesuai dengan yang tercantum di dalam akreditasi yang pada saat Ibu lulus itu. Kalau misalkan akreditasinya baik, berarti seharusnya dipilih juga yang baik gitu. Nah, tapi itu di sistemnya ya Bu berarti? Atau seperti apa? Nanti kalau ini boleh via PM ke saya, coba nanti capture-nya seperti apa. Boleh di PM via apa namanya Zoom ini dulu. Nanti capture-nya seperti apa nanti saya sampaikan kalau misalkan di sistemnya itu pilihannya ada yang perlu diperbaiki atau memang cukup dari situ saja dan bisa dipilih gitu ya Bu. Boleh PM ke saya via Zoom ini gitu. Selanjutnya boleh pertanyaan selanjutnya ya Mas. Iya, baik. Sebentar Ibu. Di sini. Ya, jadi di sini ada yang bertanya, mohon izin saya bacakan lagi dari Ibu Nadia. Untuk akreditasi yang dilampirkan dokter umum itu di prodi profesi dokter dan universitas atau prodi S1, profesi dan univnya, apabila dilampirkan ketiganya bagaimana ya Bu? Berlaku juga dengan ijazah dan transkrip nilai yang dilampirkan ijazah S1 profesi atau profesi saja. Seperti itu. Baik, akan lebih baik sih ketika 3 itu dijadikan satu ya Bu. Nah, nanti di merge aja jadikan PDF terus di merge. Nah, nanti Ibu upload untuk keduanya baik akreditasi maupun dengan ijazah gitu. Jadi dua-duanya dilampirkan tapi nanti Ibu merge PDF. Jadi di dalam satu PDF itu ada keduanya gitu. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Riko Pambudi. Sekarang sedang terjadi calon peserta sulit mengakses e-materai karena website down dan maintenance sehingga beberapa dokumen belum bisa submit. Jika sampai batas waktu terakhir pendaftaran e-materai tetap tidak dapat diakses, bagaimana kebijakan pemerintah terkait hal ini, nggih, Bu? Monggo Ibu Ari tanggapannya. Seperti tadi yang sudah disampaikan ya Pak, BKN sudah melakukan komunikasi dengan Peruri sebagai yang berwenang terkait dengan e-materai ini gitu. Nah, karena kendalanya itu mereka antrian di sistemnya Peruri itu sedang banyak sehingga tidak dapat membubuhkan e-materainya ke dalam dokumen. Nah, ini sedang terus diperbaiki oleh Perurinya gitu. Peruri juga berkoordinasi secara intens dengan BKN terkait kebijakan ini dan juga eh, mungkin apabila dari Perurinya masih berkendala sampai dengan tanggal 6, pasti akan ada kebijakan lain dari pemerintah untuk mengatasi itu gitu. Ya kita doakan semoga dari Perurinya bisa segera ya mengatasi permasalahan terkait ini. Tapi per jam 10.44 ini sih belum ada kebijakan perpanjangan pendaftaran, tapi kita tunggu saja di sosmed BKN kalau misalkan ada perpanjangan pasti akan diumumkan di situ Pak gitu. Baik, Eh, terima ya, ya. sama yang tadi Mas, pertanyaan terkait tadi ya yang SKB-nya dokter umum apakah beda sama dokter spesialis gitu. Nah, sebenarnya SKB itu kan mengacu ke jabatannya ya. Kalau misalkan dokter spesialis itu kan juga tetap dokter ya di yang jabatan utamanya gitu. Nah, beda hal dengan ketika dia dokter atau dokter pendidik klinis. Nah, kalau dokter dengan dokter pendidik klinis itu soal SKB-nya akan berbeda karena beda jabatan. Tapi kalau dokter
umum dengan dokter spesialis karena nama jabatan besarnya adalah dokter ahli. Nah, itu maka soalnya akan sama gitu. Itu dari Kemenkes. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin saya lanjut di sini ada yang private chat ke saya. Beliau bertanya, mohon izin berarti yang peraturan pengadaan CASN sebelumnya yang kabarnya 3 periode berjenjang di awal tahun 2024 itu tidak berlaku lagi saat ini atau apakah kemungkinan ada perubahan kebijakan? Atau sepertinya sudah jelas polanya sama seperti tahun pengadaan CASN tahun-tahun sebelumnya? Baik, Pak. Karena ini ya Pak ya, karena apa namanya penetapan kebutuhan juga baru dilaksanakan di bulan Juli. Nah, itu maka untuk mencapai akhir tahun itu kan sudah cukup mepet ya. Sebenarnya di tahun ini sudah dilaksanakan 3 kali seleksi CSN, yaitu nanti untuk CPNS, untuk P3K, dan juga untuk seleksi sekolah kedinasan yang sudah dilakukan gitu. Jadi mungkin untuk ke depan, untuk di tahun 2025 dan seterusnya, apabila penetapan kebutuhan itu sudah didapatkan sejak awal tahun misalkan, itu bisa jadi untuk seleksinya nggak apa bisa lebih dari, maksudnya bisa beberapa kali gitu ya. Nah, tapi karena ada keterbatasan waktu dan lain-lainnya, maka untuk tahun ini seleksinya itu sebenarnya juga 3 kali, seleksi sekolah kedinasan, seleksi CPNS, dan nanti akan ada seleksi P3K juga gitu. Baik, apa bisa saya lanjut Bu untuk pertanyaan selanjutnya? Boleh, Baik, nah di silakan. sini dari Ibu Nadia lagi, beliau bertanya, persyaratan PDF yang upload minimal version 1,6, apa resiko jika PDF yang diupload di bawah ini ya Bu? Dan mohon maaf izin menanyakan untuk alasan file PDF minimal versi 1.6 itu bagaimana? Monggo Ibu. Bagaimana Pak? Mohon maaf, boleh diulang? Iya, jadi beliau bertanya, persyaratan PDF yang upload minimal versi 1.6. Apa resiko jika PDF yang diupload di bawah ini ya Ibu? Dan mohon maaf Oh, tanyakan untuk alasan file PDF minimal versi 1.6. baik. Itu berarti persyaratan dari instansinya ya. Mungkin takutnya kalau versinya tidak 1.6 itu takutnya tidak kompatibel di instansi yang Ibu lamar gitu. Takutnya dokumennya jadi tidak terbuka dan lain sebagainya gitu. Eh, Lebih baik sih kalau PDF sekarang kan harusnya udah up to date ya untuk versioningnya. Eh, Kalau misalkan apa namanya ada kendala itu dan Ibu hanya bisa yang di bawah 1,6, disampaikan saja ke helpdesk-nya instansi untuk solusi terkait hal tersebut bagaimana gitu. Sebenarnya sih itu masalah versioning sih takutnya nggak bisa dibuka aja Bu dokumennya gitu. Baik, terima kasih Bu Ari. Mungkin di sini mohon berlanjut pertanyaan yang ada di kolom chat dulu. Ada 2 pertanyaan tersisa, lalu kita berlanjut ke Ibu Wulan. Mungkin di sini dari Bapak Bintang, izin bertanya lagi Bu, nama di KTP saya ada gelarnya. Di prosedur pendaftaran pengisian biodata saya isi sesuai nama KTP. Namun di surat lamaran, surat pernyataan yang sudah saya pindahi, nama saya tulis tanpa gelar. Apakah nanti akan bermasalah di seleksi administrasi? Baik. Seharusnya sih tidak bermasalah ya Pak, karena itu kan karena ada gelarnya ya di KTP. Tapi yaitu tadi untuk meyakinkan diri sendiri gitu ya, ada baiknya Bapak juga melakukan konfirmasi ke helpdesk dari instansi yang Bapak lamar gitu. Kalau misalkan Bapak lamar di Pemprov Jatim, silakan dikonfirmasi juga ke helpdesknya Pemprov Jatim.
eh, apakah hal ini akan menjadi kendala atau kalau misalkan Bapak melamar di Kemenkes, ya monggo ditanyakan ke helpdesk Kemenkes gitu. Atau hmm, kalau boleh tahu sih Bapak boleh juga DM ke apa namanya Zoom saya, Bapak daftar di instansi mana apabila ingin dibantu ditanyakan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Di kolom chat dari Ibu Adef, izin bertanya Bu, kebetulan saya terkendala di iMaterai. Apakah saya masih bisa ikut seleksi P3K? Data saya soalnya belum diresum sebelumnya Bu. Ya, monggo Ibu. Baik, selama Ibu belum klik submit di SSCASN, maka Ibu tetap bisa mengikuti nanti kegiatan yang seleksi P3K gitu. Jadi kalau Ibu belum melakukan submit sampai batas akhir, maka Ibu bisa mengikuti P3K apabila Ibu termasuk dalam kriteria pendaftar P3K gitu ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu termasuk peserta yang bisa mendaftar P3K, maka Ibu bisa gitu. Tapi seharusnya sih kalau memang Ibu pengennya CPNS, boleh Bu diusahakan saja mengikuti CPNS terlebih dahulu. Kalau memang yakinnya di CPNS. Tapi kalau misalkan Ibu ya udah deh P3K aja selama Ibu terdaftar di data P3K pasti tidak masalah ya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin berlanjut kepada Ibu Wulan. Jika ingin bertanya, kami persilakan untuk unmute. Assalamualaikum Bu Ari, selamat pagi Bu. Saya izin bertanya, tadi kan perihal udah banyak nih untuk materi ujian atau gimana nih ya Bu ya. Apakah misalkan untuk kementerian selain Kemenkes, selain Kemendikbudristekdikti, misalkan ada contoh kayak beberapa kementerian yang mungkin ada lowongan untuk dokter umumnya dok. Bu, jadi apakah materinya itu disesuaikan dengan kompetensi bidang kami sebagai profesi dokter umum Bu, atau disesuaikan dengan kementerian yang kami ambil formasinya Bu? Terus Bu, yang saya ingin bertanya kepastian, Bu. Kira-kira untuk ujian SKD ini di tanggal berapa dan kira-kira tanggal pastinya kapan ya, Bu ya? Karena kan yang saya dengar untuk pengumuman kelulusan berkas nanti itu pada saat seminggu dari tanggal 13 ya, Bu. Apakah benar, Bu? Saya mohon konfirmasinya lebih lanjut, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama terkait dengan soal seleksinya itu apakah mengikuti instansinya ataukah mengikuti jabatannya seperti itu ya. Iya, Jadi benar. sesuai dengan jabatannya Bu. Kalau misalkan Ibu melamar sebagai dokter, berarti soalnya mau di Kemenkes, mau di Pemprov Jatim, mau di Kota Blitar, mau di Kabupaten Banyuwangi itu semua sama Kalau yaitu kementerian dokter gitu. Sama Bu. Yang sama. penting jabatannya. Kalau Ibu melamar dokter, maka semua SKB yang SKB-nya ya Bu, yang seleksi kompetensi bidangnya ya. Seleksi kompetensi bidangnya itu diambil dari soal dari jabatan Ibu gitu. Kalau dokter ya dokter gitu. Kalau misalkan perawat ya perawat. Kalau misal bidan ya bidan gitu Bu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua terkait tanggal pasti untuk seleksi sekolah seleksi kompetensi dasar ya. Nah, kalau untuk tanggal pastinya kita masih belum tahu Bu, karena nanti untuk range tanggalnya itu kan antara tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November. Nah, untuk jadwal nanti kan instansi daerahnya atau instansi pusatnya sesuai dengan yang Ibu lamar itu kan akan menentukan juga ya tanggal berapa instansi tersebut melakukan SKD dan nanti juga dibagi lagi berdasarkan jadwal dari nomor pesertanya. Misalkan Ibu nomor
peserta X, nama ibu bulan gitu. Nah, ibu kebagian di hari Selasa sesi 2 misalkan dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dikonfirmasi setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Kan pengumuman seleksi hasil administrasi kan ada di tanggal 14 sampai dengan 17 September ya. Nah, untuk pengumuman jadwal itu kira-kira di tanggal sebentar. Untuk pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD CPNS itu ada di tanggal 9 sampai 15 Oktober. Nah, jadi antara tanggal 9 sampai 15 Oktober itu baru dilakukan pengumuman ibu ini akan tes di hari apa dan jam berapa gitu, Bu. Jadi kalau range pelaksanaan SKD-nya sih tetap di antara 16 Oktober sampai dengan 14 November itu, gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Ari dan terima kasih juga kesempatannya Mas Beni. Baik, terima kasih pada Pak seluruh peserta yang sudah memberikan pertanyaan dengan sesi diskusi yang sangat luar biasa dan aktif serta partisipatif yang menandakan bahwa seluruh peserta di sini antusias Bu terhadap materi yang Ibu bawakan. Ya mungkin saat ini karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mohon izin untuk menutup sesi Q&A dan sebelum kita menutup sesi webinar pada pagi menuju siang ini, kami persilakan Ibu Ari untuk dapat memberikan closing statement terkait materi yang Ibu Ari sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk dapat memberikan apa ya sedikit tambahan pengetahuan mungkin ya dari Bapak Ibu di sini dan juga semoga saya harapkan semoga Bapak Ibu yang akan mendaftar CPNS maupun P3K di tahun ini dapat lolos ke tahap selanjutnya hingga tahap akhir nanti. Semoga juga acaranya bisa membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Saya ini ya Mas, masih punya hutang sama Bu Heni sama Pak Bintang. Nanti saya mau dibantu kalau misalkan eh, sudah ada jawabannya nanti mohon di forward ke beliau atau boleh beliau PM ke saya via WA gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun ada kesalahan dalam menjawab Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya sudah hadir dan memberikan materi serta berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta. Semoga dapat membantu para peserta di sini dalam proses kegiatan-kegiatannya dalam menjenjang karir khususnya dalam sesuai dengan materi yang hari ini disampaikan. Semoga memberikan keberkahan selalu, sehat selalu Ibu, sampai berjumpa di lain waktu. Saya Beni Haji mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya, Bu. Izin live, Mas.